Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di acara pada kali ini. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ayat di atas merupakan ayat yang menjelaskan tentang takwa dengan sebenar-benarnya. Sebagian ulama menjelaskan takwa dengan sebenar-benarnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, yaitu berupa nikmat Islam, nikmat iman, hingga nikmat kita sampai bisa berada pada siang hari yang dirahmati oleh Allah SWT. Selanjutnya tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang yang benderang ini, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Judul pidato saya pada siang hari ini adalah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Rasulullah tahu akan ia masuk surga, tetapi ia tetap melaksanakan solat. Lihat pemuda pada zaman sekarang akan lalai pada solatnya, padahal Rasulullah saja yang mengetahui ia akan masuk surga. Ia tetap melaksanakan tabiat-tabiat yang Allah berikan kepada umat-umatnya. Ada suatu kisah saat Rasulullah pergi ke negara Taif. Saat Rasulullah pergi ke Taif, pada kaum Taif tidak menerima Rasulullah. Rasulullah dilempari bebatuan, dilempari dengan kotoran, dan dilindungi dengan Hamzah. Rasulullah menutup dahi dan bibirnya agar tidak jatuh darahnya ke tanah. Dan Hamzah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menutup semua darah yang berselimpangan?" Jawab Rasulullah, "Aku tidak ingin mereka ditimpa dengan musibah dan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Dan saat Rasulullah pergi ke Gunung Taif, datanglah Nabi yang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pilihlah di antara gunung tersebut agar aku timpakan semua dan jungkir balikkan kepada kaum Taif tersebut." Apa Rasulullah berkata? Rasulullah berkata, "Jangan. Mereka adalah umatku. Mereka adalah umatku yang soleh dan soleha." Yang dapat kita simpulkan dari kisah ini adalah perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran hazamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang arif lagi bijaksana dan yang saya hormati para hadirin sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahwa Mutia Helwia, dan yang saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan kemuliaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Bagaimana tidak, di bulan Ramadan hal-hal baik yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, hal-hal buruk yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan orang yang menyambut bulan Ramadan. Siapakah itu? Yang pertama, orang yang senang akan kedatangan bulan Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, orang yang senang tetapi sedih akan kedatangan bulan Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang yang sedang sakit maupun perempuan yang sedang haid. Lalu yang ketiga, orang yang sangat tidak senang akan kedatangan bulan Ramadan ialah orang yang celaka. Siapakah itu? Orang yang tidak mau menjalankan amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Begitupun sebaliknya, rahima anhu 'abdi aw ba'udada qala ramadanu falam yughfar lahu. Celakalah bagi seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosa yang belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Para hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 amalan yang dianjurkan kita lakukan di bulan Ramadan ini. Apakah itu? Yang pertama, membaca Al-Qur'an. Hadis Abu Dawud dan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu masqatu ila arba'a nafar." Surga merindukan 4 golongan. Salah satunya orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Lalu yang kedua, ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kita, bahkan mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Lalu yang ketiga, beristighfar dan berzikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Beristighfar dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan berzikir dapat mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, bersedekah. Di bulan Ramadan ini lebih baik kita bersedekah kepada orang yang sedang berpuasa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang bersedekah kepada orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya tersebut." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang kelima ialah menjaga lisan dari perkataan kotor dan menggibah.
dari apa yang saya sampaikan, semoga kita dapat menjalankannya di bulan Ramadan kali ini. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membawa good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiara Amanda, bersiap-siap ujian ke-7 Rino. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ilal baghdad wala tansa'i malur ribat idza kuntum umat Muhammad ajibu salami min nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas karya Allah yang Maha Ghafur yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam, aku dan kamu. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertinggal Habibullah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang tampan dan cantik rupawan. Yang terhormat para dewan juri yang arif bijaksana, yang terhormat ketua panitia beserta jajarannya, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan 1, 2, 3 kata yang akan dipatah-patahkan. Apabila tidak bisa dipatah-patahkan, akan menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja saya bacakan judul pidato saya yang berjudul Utamaan Bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, betul? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, di mana bulan Ramadan diciptakan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran untuk memperbaiki umat Islam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadalakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki umat Islam, di mana agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan dalam surah Al-A'raf ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram,
karena memperbanyak berzikir kepada Allah dan ingatlah berzikir kepada Allah dan ingatlah menjadi hati yang tenteram karena memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari bersama-sama berzikir bersama saya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kesimpulan dari pidato saya adalah bagaimana kita mempelajari Al-Quran dengan hati yang lembut, dengan hati yang tulus, dan bagaimana di bulan Al-Quran ini kita memperbanyak amalan dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup pidato saya, izinkan saya untuk berpantun. Sungguh indah bunga melati, di setiap minggu disiram mama. Dewan juri yang baik hati, izinkan saya jadi juaranya. Mungkin cukup ini yang saya dapat sampaikan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Sekian dari saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri.